Perkenalkan, saya Dira Sandra dengan NIM A1B025100013 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen kelas C. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Bahasa Indonesia, yaitu Pak Andra Aderianto, SPD, MA. Beliau memberikan tugas ujian tengah semester membuat video mengenai fenomena-fenomena bahasa Indonesia yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi teman-teman, di sini saya mengambil tema atau judul mengenai fenomena penggunaan bahasa gaul di tengah masyarakat. Yuk simak video saya bersama-sama. Yuk. Selamat datang di Berita Bahasa bersama saya Dira Sandra yang akan membahas fenomena menarik seputar penggunaan bahasa gaul di tengah masyarakat Indonesia. Kalian sadar nggak sih sekarang bahasa gaul itu sering sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Sebagian besar dari kita pasti pernah menggunakan kata baper, gamon, gabut, anjir, dan masih banyak lagi. Tapi, teman-teman kepikiran nggak? Sebenarnya wajar nggak sih kita menggunakan kata-kata tersebut? Jir, banyak banget gitu. Jadi nggak boleh ya, Mas? Iya, janganlah, nggak enak kan. Masa ada di tempat umum banyak orang tua, banyak anak-anak ngomong jir sembarangan tuh nggak sopan, Jir. Jadi, mari kita bahas lebih lanjut. Jadi teman-teman, bahasa merupakan suatu alat komunikasi dan juga identitas atau ciri dari sebuah wilayah. Manusia memerlukan bahasa tentunya untuk bisa mengutarakan idenya, pendapat, dan juga bisa mengekspresikan diri. Bahasa itu sendiri juga memiliki beraneka ragam fungsi. Salah satunya adalah bahasa sebagai alat pemersatu. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki begitu banyak keanekaragaman, suku, ras, etnik, dan lain sebagainya. Di sini bahasa Indonesia hadir untuk mempersatukan keberagaman tersebut. Namun, perkembangan waktu dan teknologi membuat penggunaan bahasa Indonesia kini tergeser atau menurun oleh adanya bahasa gaul atau bahasa yang diciptakan dan digunakan oleh kalangan remaja saat ini. Baik dari kalangan remaja, dewasa, bahkan sampai tingkat mahasiswa. Ini juga yang menyebabkan bahasa formal menjadi bahasa yang tidak formal, yang mengakibatkan penggunaan bahasa Indonesia ini menjadi tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Bahasa gaul itu sendiri muncul sebagai bentuk kreativitas dan keakraban dalam berkomunikasi, agar komunikasi terasa lebih ringan, komunikasi terasa lebih nyambung, dan lain sebagainya. Misalnya, kata baper berasal dari singkatan bawa perasaan, gabut dari gaji buta, bahkan kata anjir yang merupakan bentuk plesetan dari kata kasar agar terdengar lebih halus. Penggunaan bahasa gaul ini memang dapat menciptakan suasana santai, akrab, dan menunjukkan identitas generasi muda. Namun, di sisi lain, penggunaan berlebihan tanpa memahami konteks bisa menimbulkan masalah atau bumerang untuk diri kita sendiri, terutama dalam situasi formal, seperti dunia kerja, pendidikan, atau komunikasi resmi. Jadi teman-teman, menurut pakar bahasa, perubahan bahasa adalah hal yang wajar. Bahasa tumbuh sesuai perkembangan zaman. Tapi yang penting adalah kemampuan kita untuk menyesuaikan bahasa dengan tempat dan lawan bicara. Jika kita terbiasa menggunakan kata anjir di tongkrongan atau dengan teman sebaya, tanpa sadar kita akan terbiasa dan bisa berkata seperti itu terhadap orang yang lebih tua, contohnya dosen. Jadi penting banget buat kita tahu kapan dan di mana kita bisa menggunakan kata gaul tersebut. Karena bahasa sebagai alat komunikasi juga merupakan cerminan kepribadian kita. Karena kalau kita salah tempat bisa bikin orang salah paham terhadap kita juga. Jadi di sini teman-teman pasti bertanya-tanya, munculnya bahasa gaul itu dari faktor apa aja sih? Jadi teman-teman, munculnya bahasa gaul itu dari banyak sekali faktor. Akan tetapi di sini saya akan bahas 4 poin saja.
Yang pertama itu tentunya dari pergaulan anak remaja atau anak muda, yang dimana bahasa gaul itu banyak lahir dari lingkungan pertemanan atau tongkrongan. Lalu yang kedua itu pengaruh media sosial. Platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter itu banyak sekali menyebarkan bahasa gaul, teman-teman. Yang ketiga itu pengaruh bahasa asing. Banyak istilah gaul juga diserap dari bahasa asing. Dan sebagai contoh itu random, flexing, healing, dan lain sebagainya. Dan juga di bahasa asing ini, seperti yang teman-teman tahu, jika kita melihat di Jakarta Selatan, di sana penggunaan bahasanya itu menggunakan dua bahasa atau bahasa campuran, yang dimana bahasa Indonesia dicampur juga dengan bahasa Inggris. Di situ saya pernah menelusuri kenapa sih mereka menggunakan atau melakukan hal seperti itu katanya biar keren aja. Oke, di Jaksel tuh nggak ada orang beli barang bekas, adanya orang thrifting. Orang nggak ada yang tinggal bareng sama pacar, mereka co-living. Dan orang juga nggak ada yang foya-foya, adanya self-reward. Di Jaksel nggak pernah ada orang curhat, mereka deep talk. Dan kalau ngomongnya pelan, berarti mereka soft spoken. Dan nggak ada yang bilang ngerti, mereka bilang noted. Orang nggak ada yang matre, adanya money oriented. Terus yang keempat itu ada lingkungan dan budaya yang populer, yang dimana banyak istilah muncul dari dunia hiburan seperti musik, film, dan influencer, yang dimana contohnya itu seperti receh, gaje, bucin, yang sering muncul di konten YouTube. Dan untuk solusi yang dapat saya berikan untuk menanggapi fenomena ini adalah sebenarnya kita nggak perlu anti dengan bahasa gaul, karena bahasa itu berkembang dan justru itu tanda kalau bahasa kita itu hidup. Jadi teman-teman, di sini yang diminta itu adalah kesadaran dari diri kita masing-masing, mengatur konteks kapan kita bisa menggunakan bahasa yang santai, kapan kita bisa menggunakan bahasa baku, formal, dan lain sebagainya. Juga intinya itu, kita harus menggunakan bahasa gaul itu secara bijak dan sesuai konteks. Lalu kita bisa menanamkan ke diri kita sendiri untuk bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sambil kita bisa tetap kreatif berbahasa. Dan untuk harapan saya harap bahasa gaul ini sebaiknya jadi pelengkap, bukan pengganti bahasa Indonesia, yang dimana kita bisa tetap keren tanpa harus mengganti bahasa nasional kita. Karena dari cara kita bicara, orang lain bisa menilai siapa kita sebenarnya. Pada dasarnya juga bahasa gaul bukan musuh bahasa baku, tapi bagian dari perkembangan budaya dan identitas nasional kita. Seperti itu teman-teman. Dan yang kita dapat simpulkan dari fenomena penggunaan bahasa gaul di tengah masyarakat ini, bahwasanya bahasa gaul merupakan suatu bahasa yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Pada umumnya, bahasa Indonesia bahasa yang timbul karena suatu kreativitas anak remaja yang mengolah bahasa baku menjadi tidak baku, yang dimana penggunaan bahasa gaul ini sudah tersebar luas baik di sebuah iklan, televisi, platform media sosial, dan lain sebagainya. Ini menjadi bukti bahwa fenomena bahasa gaul ini kita tidak bisa hindari. Tapi jangan sampai membuat kita lupa dengan bahasa Indonesia yang merupakan identitas bangsa. Kita boleh menggunakan bahasa gaul, itu tidak ada larangannya teman-teman. Kita boleh saja menggunakan bahasa gaul, tapi justru kita boleh menggunakan bahasa, tapi itu kembali lagi kita harus bijak dan tahu kapan waktu yang tepat buat menggunakannya, karena cara kita bicara lagi dan lagi menunjukkan seberapa dewasa dan sopan kita dalam berkomunikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai fenomena penggunaan bahasa gaul. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.